Shalom, salam jumpa pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Dan kali ini tema kita adalah dari Lukas pasal 2 ayat 15b, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk itu sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih kalau saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kelahiran dan kehadiran Yesus Kristus di dunia dan juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, saya akan ajak kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 8 sampai ke ayat yang ke-20 supaya kita bisa mengerti secara kronologis. Baik, dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari PGI menetapkan tema secara nasional, yaitu marilah kita kembali ke Bethlehem. Saudara, mengapa gembala-gembala ini mereka kembali ke Bethlehem? Kita lihat di ayat 8 tadi bahwa dikatakan gembala yang tinggal ya di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, saudara. Pertanyaannya, malaikat datanya kepada para gembala yang sedang menggembalakan ternak mereka di hutan gitu loh, saudara ya. Di padang seperti begitu. Kenapa tidak kepada para ahli Taurat, kepada pendeta, rasul gitu ya saudara ya. Tapi justru kepada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam lagi, saudara. Ya, kita tahu bahwa kehidupan para gembala menjaga ternak ini kan orang-orang yang sederhana. Mungkin mereka nggak mandi lagi, saudara, karena
jaga ternak malam hari, tidak mungkin kan mereka ngaca dulu, dandan dulu begitu ya. Pakai jas dulu begitu ya, kayak kita ini kalau ke gereja kan dandan dulu udah habis setengah jam, mungkin kalau wanita mungkin bisa 30 menit atau 1 jam bahkan ya saudara. Tapi Tuhan cari orang yang rendah hati, orang-orang sederhana yang mudah untuk menerima apa yang disampaikan kepada mereka. Tuhan memilih orang-orang yang mau membuka hati, membuka hidup mereka untuk apa yang disampaikan itu dapat ditangkap dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kepolosan mereka, dengan keberadaan mereka. Itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan begini saudara, ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Sebagai orang biasa mereka ketakutan. Karena ini hal-hal yang baru, spektakuler. Belum pernah terjadi untuk mereka. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut saudara. Nah, karena mereka ini orang yang sudah terbiasa di padang gurun, di padang belantara, menjaga ternak. Itu tingkat keberanian mereka melawan cuaca, situasi, kemudian mungkin ada binatang-binatang buas lainnya juga, mereka berani saudara. Tapi untuk kali ini mereka agak sedikit kaget, bukan sedikit tapi terkejut banget gitu saudara. Dan malaikat Tuhan katakan jangan takut. Nah waktu dikatakan jangan takut, lalu mereka timbul keberanian mereka dan mereka memasang telinga mereka untuk mendengar. Baik telinga secara jasmani, telinga juga secara rohani. Mereka buka hati mereka. Kemudian firman Tuhan mencatat, malaikat Tuhan berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, dibaring dalam palungan. Dan kemudian saudara, waktu mereka membuka hati, pertama satu malaikat datang, dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan bersinar, mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat, ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat saudara. Tapi tiba-tiba karena mereka menerimanya, ayat 13 katakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, waktu kita terima Tuhan, bukan hanya berita tentang kedatangan Yesus, tapi begitu banyak bala tentara sorga datang kepada mereka, saudara. Bayangin kalau begitu banyak bala tentara sorga datang karena kehendak Allah, maka sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupan para gembala dan pada kita, saudara. Kemustahilan demi kemustahilan, mujizat demi mujizat, tanda-tanda heran akan menyertai orang-orang percaya. Nah persoalannya, pertanyaannya, kenapa banyak orang sudah memperingati Natal demi Natal, ibadah demi ibadah, tapi tidak menemukan tanda heran dalam kehidupan mereka? Karena sikap hati, saudara, yang tidak mau terbuka di hadapan Tuhan, yang merasa lebih pintar dari firman itu sendiri. Seringkali kita datang beribadah, ya, bukan firman yang kita datang. Kita bukan datang untuk memuaskan Tuhan, tapi kita mencari kepuasan. Akhirnya kita nggak puas, kita mulai melihai. Oh, nggak kayak tahun lalu ya ibadahnya. Oh, nggak kayak pendeta yang A. Oh, nggak kayak pendeta yang B. Akhirnya kita nggak dapat kemuliaan Tuhan, saudara. Tapi kita belajar dari gembala-gembala yang sederhana ini. Waktu mereka buka hati, bukan cuma satu malaikat yang Tuhan kirim, tapi bala tentara sorga, katanya saudara, dalam ayat 13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga, saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita percaya, kita buka hati buat Tuhan. Natal berbicara tentang kembali, mari kembali ke Bethlehem. Karena apa? Waktu malaikat Tuhan kembali ke sorga, mereka ingin sekali
menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka kejar itu dengan sungguh-sungguh, dengan antusias mereka datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk apa, saudara? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bethlehem ini berbicara tentang Beit Lehem. Itu bahasa Ibrani, Beit artinya rumah, dan Lehem itu roti, saudara. Jadi kalau dibilang Bethlehem itu berarti rumah roti. Firman Tuhan bilang, akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadaku, dia tidak akan lapar lagi. Karena aku adalah roti yang memberikan kehidupan, itu saudara. Nah, banyak orang tidak mengalami Tuhan. Karena mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan. Tapi mereka pakai pikiran. Seringkali orang Kristen mendengar firman, tapi diolah dengan pikiran mereka. Dengan cara berpikirnya tidak mungkin, mustahil dan segala macam. Sehingga tidak terjadi terobosan dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Tidak ada terobosan dalam gereja Tuhan. Tidak ada terobosan dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa, saudara? Mereka pikir pakai cara mereka. Makanya firman Tuhan datang. Tuhan kirim malaikat datang kepada orang-orang sederhana. Karena mereka akan terima dengan amin. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau orang-orang ahli Taurat, mana mungkin, tidak mungkin, begitu loh saudara. Dan akhirnya mereka tidak mengalami terobosan, saudara. Tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Nah, dikatakan begini, saudara. Di dalam Mazmur pasal 91, kalau kita lihat sebentar dari Mazmur pasal 91, saudara. Dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya mereka serahkan seluruh kehidupan, totalitas hidup ini kepada Tuhan. Berita Natal kedatangan Tuhan selalu tidak bisa dipisahkan dari penciptaan. Awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Peristiwa Natal juga tidak bisa dipisahkan dari kedatangan Tuhan. Maksudnya pengorbanan Tuhan, penebusan. Tuhan mati dan bangkit untuk kita. Karena rentetan semua, kronologisnya. Semua datang dari Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 5 Mazmur 91, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, dan seterusnya, saudara. Bahkan dikatakan ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Ayat 14 langsung, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, Tuhan datang untuk kita supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dia katakan bahwa yang aku kehendaki adalah pengenalan akan aku, akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan buat itu di luar nalar, saudara. Seorang raja lahir di Bethlehem, di tempat makan ternak itu di luar nalar, saudara. Orang gak punya duit, zaman sekarang aja berusaha bagaimana supaya anaknya minimal lahir di rumah sakit, saudara. Dia gak bakalan kasih lahir anaknya di kandang, saudara. Ini hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Segala sesuatu yang dilakukan keluar dari cara berpikir manusia. Bayangin saudara, mau menyelamatkan dunia, menyelamatkan saudara dan saya. Dia harus mengalami penganiayaan, penderitaan, disalibkan saudara. Itu kan gila saudara. Mana ada orang mau seperti itu kalau bukan Tuhan. Jadi hal-hal yang di luar yang kemampuan pikir manusia itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita lagi masuk dalam minggu Advent kedua, Advent ketiga saudara.
Ini berbicara tentang kedatangan, saudara. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kelahirannya sudah ada, sudah kita lewatin. Mati dan bangkit sudah kita lewati. Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah kita alami, saudara. Pertanyaannya, kita ngalami Roh Kudus nggak dalam hidup kita? Seringkali kita berbicara tentang Roh Kudus. Pertanyaannya, hidup kita dipimpin sama Roh Kudus apa enggak? Atau dipimpin oleh harta kekayaan kita, dipimpin oleh karir kita, dipimpin oleh status kita. Wah, saudara, nanti kita jadi kayak Herodes. Herodes itu paling takut kalau dia dengar ada seorang raja lahir. Karena dia takut nanti posisi dia akan diambil, saudara. Orang yang mempertahankan karir atau orang mempertahankan statusnya, takut kehilangan pamor, saudara. Akan berbuat hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Herodes berjuang untuk membunuh anak-anak kecil. Karena apa? Dia tahu di tengah-tengah pasti ada Yesus. Tapi gagal, saudara. Istrinya dia bunuh. Anak-anaknya pun dia bunuh. Karena dia anggap mereka akan menjadi orang-orang yang akan menggugat dia mungkin. Dia takut, dia tidak nyaman dengan orang-orang yang punya potensi menggantikan dia, saudara. Kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita miliki. Tetapi kita punya Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kembali ke Bethlehem. Berarti ada pengharapan di sana. Ada janji-janji Tuhan yang disediakan bagi orang-orang percaya. Pertanyaannya, kita percaya apa enggak, saudara? Kemuliaan Tuhan hanya terbit bagi orang-orang yang sederhana, yang membuka hati bagi Tuhan. Dikatakan jangan takut, karena begitu banyak orang takut, saudara. Natal berbicara tentang hidup yang mempunyai kehidupan. Hidup yang mempunyai kehidupan. Lalu menjadikan hidup itu berarti bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Natal, kita sering dengar Natal enggak identik dengan kemewahan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, di setiap rumah tangga orang Kristen selalu kemewahan yang ditampilkan. Enggak apa-apa, saudara. Karena itu satu sukacita, kita hiasi pohon Natal, ada kue Natal, ada hadiah Natal. Silakan, silakan. Selama hidup kita tertanam dalam firman Tuhan. Selama kita boleh jadi berkat buat orang lain. Selama hidup kita berdampak positif bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Silakan lakukan itu. Jangan sampai kita hanya jadi pohon Natal yang setahun sekali berdiri penuh debu, dikasih lampu-lampu hiasan segala macam. Tapi sesungguhnya tidak ada kehidupan di dalamnya. Karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangan Kristus untuk memberikan kemenangan buat para gembala yang ada di padang, yang sedang menggembalakan 2-3 ekor domba, saudara. Tapi hati mereka melekat pada Tuhan. Kalau hari ini saudara mempunyai begitu banyak pergumulan, hari-hari ini saudara sedang bergumul dengan masalah-masalah saudara, datang kepada Tuhan, kembali ke Bethlehem. Lihat, dia itu roti yang hidup, yang memberikan kemenangan, memberikan makanan, kenyang dengan masalah kehidupan rohani kita, saudara. Yang kita butuhkan adalah pribadi Kristus, saudara. Bukan Santa Claus, saudara. Itu aksesoris yang sifatnya sementara, yang gak ada artinya sesungguhnya, saudara. Tapi mari jadikan hidup kita tempat di mana para malaikat Allah datang. Dan dia katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, tiba-tiba tampak bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga datang dalam kehidupan kita. Nah, kita mengalami perubahan, saudara. Ada kata-kata profetik yang timbul di sana, yang terucapkan di sana. Dikatakan,
Di dalam ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, heran. Orang biasa dipakai Tuhan. Ada kata-kata, ada profetik di sana. Sehingga ada perubahan. Seperti perempuan Kanaan yang di Matius 15, saudara, dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan karena anak perempuannya sakit dan mau mati. Lalu Yesus katakan, tidak pantas memberikan roti yang disediakan untuk anak-anaknya dan diberikannya kepada anjing. Tapi perempuan Kanaan itu mengatakan, benar Tuhan. Anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh. Waktu dia katakan benar Tuhan, itu dia benar-benar mengaku dosanya. Dia mau ada perubahan. Ada profetik yang keluar dari mulutnya. Perkataan memuliakan Tuhan. Perkataan yang merendahkan diri. Seperti seekor anjing yang menjilat kaki tuannya. Demikian hidup perempuan Kanaan itu. Orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka. Tapi karena kerendahan hatinya. Karena pertaubatannya. Yesus memberikan kepada dia apa yang menjadi kerinduannya. Apa kata Yesus? Benar ibu. Hai ibu, ya. Waktu perempuan Kanaan dikatakan, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan dari remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Maka perkataan Tuhan terbalik. Tuhan berubah menjadi benar-benar kasihnya. Pribadi kasihnya itu dinyatakan untuk perempuan itu. Perempuan Kanaan ini mengalami kasih Kristus. Belas kasihan Tuhan. Dia katakan, hai ibu, besar imanmu, jadilah menurut kehendakmu. Dan apa yang terjadi saudara? Anaknya sembuh saudara. Kalau saudara mau dipulihkan, mau disembuhkan, mau diubahkan, ada pergumulan-pergumulan yang akan dijawab oleh Tuhan. Yang mungkin tahun ini belum terjawab saudara, datang kepada dia. Katakan, benar Tuhan, saya orang berdosa. Saya mau makan dari remah-remah Tuhan yang jatuh. Artinya apa? Waktu firman disampaikan, kau duduk diam, tenang, dengar, terima, dan berubah oleh firman itu. Jangan protes saudara. Seringkali orang Kristen kalau main HP bisa 2-3 jam saudara. Tapi duduk dengar firman lebih dari 15 menit, mulai repot sendiri saudara. Apakah saudara tidak mendukakan Roh Kudus? Seringkali kita mengaku sebagai orang percaya. Tapi betapa banyak kali, sering kali kita mendukakan Roh Kudus. Dengan tidak nyaman mendengar firman Tuhan, lebih dari 30 menit sudah ribut sendiri di kursi. Saudara, bahkan mungkin saat ini saudara dengar firman pun, saudara bilang, elah, banyak ngomong saja. Tapi ingat saudara, dia datang untuk dosa saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Itu sebabnya. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hai saudara, kalau engkau orang percaya, jangan jadi Kristen-Kristen Natal saudara. Yang cuma datang ke gereja kalau ada lagi rame-rame saudara. Tapi datang ke kaki Tuhan. Jadilah, milikilah sikap hati. Gembala-gembala ternak saudara. Artinya orang-orang yang tidak terlalu dilirik oleh dunia ini. Tapi mata Tuhan, ayin bet, Tuhan matanya tertuju bagi orang-orang yang membuka hati. Buka hati saudara. Kalau mau berubah, kalau rumah tangga mau dipulihkan, kalau kau ingin supaya usahamu berhasil, kalau engkau suka, kalau kau ingin supaya keturunan anak-anakmu jadi jauh lebih baik dari engkau, bertobatlah. Jadilah ayah, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Jadilah ibu yang mendidik rumah anak-anak dan rumah tangga, yang hormat akan suami. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan lagi mabuk-mabukan saudara. Karena orang mabuk gak masuk surga. Baca firman makanya saudara. Kalau untuk menghangatkan tubuh oke. Tapi kalau bikin rusak hidup orang lain buat apa saudara? Percuma saudara jadi Kristen. Mendingan saudara jadi ateis sekalian. Ya, ditantang sama firman Tuhan. Tapi kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobatlah. Berikanlah dirimu dibaptis. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau dan seisi rumah tanggamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kembalilah ke Bethlehem. Terimalah janji-janji Tuhan
yang sudah Tuhan anugerahkan kepadamu dan kepada saya. Dan kita akan melihat, dikatakan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Makanya kalau saudara beribadah, dengar firman, maka firman itu menjadi daging, akan mengubah hidupmu. Jangan melawan firman Tuhan, jangan melawan Tuhan. Kalau saudara lagi punya waktu, Tuhan kasih kepada kita sehari 24 jam. Jangan dimakan semua saudara jamnya. Untuk cari duit, untuk main, untuk rekreasi, untuk duduk depan game saudara. Berikan waktumu kepada Tuhan. Waktu Yesus berdoa di Getsemani, dia katakan, tidak tahankah kamu 1 jam saja? Orang Kristen dikasih 24 jam, dimakan semua buat bisnis, dimakan semua untuk rekreasi, dimakan semua untuk hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Minimal 2 kali, pagi dan sore, atau pagi dan malam. Kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Ada waktu Tuhan kasih 8 jam dikali 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur. Kalau terlalu malas bisa jadi 10 saudara tidurnya. Dan kita masih dikasih lagi 8 jam saudara, atau mungkin 6 jam. Pakai itu juga untuk memuliakan Tuhan. Jangan raup semua saudara. Kalau saudara raup semua, silakan. Mungkin saudara nanti jadi kaya. Tapi waktu Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan usahamu, engkau akan bingung cari jalan keluarnya. Dan engkau akan mencari dukun. Engkau mulai cari pendeta, tolong doakan. Tapi waktu Tuhan kasih engkau sehat, engkau tidak pernah mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalaupun engkau sungguh-sungguh, kadang-kadang engkau cuma store muka saja di ibadah, tapi hatimu tidak mendalami. Makanya banyak orang Kristen beribadah, tapi tidak bisa berkata, maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka ketemu Tuhan secara pribadi. Mari saudara, Natal berbicara tentang apa? Ketemu Tuhan secara pribadi. Kembali ke Bethlehem, back to Babel, kembali ke firman Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tahun ini adalah tahun perjanjian kepadamu. Tuhan akan mengubah hidupmu di tahun-tahun yang akan datang. Percaya, kalau kau ketemu Tuhan, berarti kau ketemu segala janjinya. Dan janjinya digenapi dalam hidupmu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami puji, kami sembah Putra Natal yang hidup. Terima kasih bahwa Engkau bukan lagi seorang bayi Tuhan, tapi Engkau adalah juru selamat kami. Kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu sebabnya biarlah kami ketemu dengan pribadi Yesus di dalam firman Tuhan. Kami diubahkan kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, yaitu roti hidup, pribadi Kristus. Firman Tuhan yang hidup. Agar hidup kami bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk kota ini, Manokwari, kota Injil, menjadi rumah roti. Kami berdoa untuk Papua Barat, menjadi rumah roti. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pejabat-pejabat yang ada di Papua Barat ini, boleh kembali ke Bethlehem. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen, kembali ke Bethlehem. Melihat janji Tuhan yang akan digenapi. Dan menerima roti kehidupan menjadi hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa memberkati TVRI Papua Barat ini. Boleh berdampak positif bagi Papua Barat, bahkan bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan. Boleh menjadi berkat bagi kota ini, bagi Papua Barat,
bahkan bagi Indonesia. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan. Hamba berdoa juga memberkati BKGS, PGGP, BKAG, sinode-sinode klasis ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta jemaat, para pengerja gereja, majelis dan jemaat Tuhan di kota ini, di Papua Barat ini. Semua mengalami Tuhan. Dan malaikat Tuhan datang kepada setiap orang. Mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan berkata, segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati TVRI Papua Barat ini terus eksis dan mengudara jadi berkat bagi bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan atas nama TVRI Papua Barat, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.